Kudeta, karena kekuasaan tidak gratis didapatkan. Ia harus direbut dan diperjuangkan sendiri. Oleh Jonet Suryatmoko. Panggung dibiarkan lenggang beberapa saat. Hanya ada beberapa kursi. Ibu berdiri dengan tegak di ujung kanan panggung, memandang ke arah entah. Ingin berkata sesuatu dan selalu ingin berkata sesuatu. Lampu boleh terang, boleh temaram. Tidak ada suara apapun. Pelan-pelan, selembar demi selembar kertas putih jatuh dari langit-langit panggung. Selembar demi selembar. Penonton dibiarkan menikmati jatuhnya kertas-kertas tersebut dalam diam. Setelah beberapa saat, Setiap kali aku menikmati liburan panjang dan bermalas-malasan, ibu selalu mengingatkan aku dengan sedikit omelan, tentu saja. Beras sekarang mahal, minyak semakin mahal, sekolah juga mahal, tidak ada yang murah sekarang. Jadi, kamu harus belajar dengan benar. Katanya aku harus bersyukur karena masih bisa sekolah. Banyak orang yang ingin sekolah tapi tidak bisa sekolah. Sementara aku, kata ibu, menyia-nyiakan sekolah. Masa sama anak sendiri ibu tega? Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu tidak memaksamu. Kamu bebas berkegiatan apa saja, tapi jangan lupa belajar. ketika ibu berbicara, Linda muncul dengan seragam sekolah dan tas. Membawa buku hariannya, berjalan perlahan ke arah salah satu kursi. Kemudian duduk. Ia membuka bukunya dan meneruskan menulis. Ibu tidak tahu bahwa liburan kali ini aku benar-benar menginginkan masuk sekolah kembali. Bukan karena aku ingin belajar lagi, tapi karena akan ada sesuatu yang berbeda. Asal kamu tahu, ibu percaya padamu. Selama liburan, aku membaca sejarah ini. Lebih dari 10 kali kudeta terjadi di Paraguay. Banyak pemimpin di negara Amerika Selatan ini yang digulingkan dan digantikan dengan paksa. Tahun 1904, Juan Gaona melakukan kudeta dan menjadi presiden. Tahun 1905, Dr. Cecilio Baez melakukan kudeta. Emiliano González melakukan kudeta tahun 1908 dan Liberato Marcial Rojas melakukan kudeta tahun 1911. Sementara pada tahun 1912, kudeta dilakukan Dr. Pedro Pena. Kemudian, seperti kebiasaan kudeta berikutnya berkali-kali terjadi. Tahun 1920, Dr. Manuel Gondra dipaksa mengundurkan diri. Pada tahun 1936, Kolonel Rafael Franco juga melakukan kudeta. Tahun 1937, Dr. Felix Paiva kudeta. Jenderal Higino Morigino kudeta tahun 1940. Tahun 1948, Dr. Juana Talico González kudeta dan... Jangan nakal. Jangan nakal. Jangan. Pause. Ibu terdiam tertahan. Mendesis-desis entah apa yang diucapkannya. Seperti ingin melarang seseorang. Linda berhenti menulis dan melihat kertas-kertas yang masih jatuh. Tidak sesuatu pun terjadi. Ia lalu menulis kembali. Tahun ini aku sudah naik kelas 2. Aku merasa sudah waktunya melakukan kudeta. Menggulingkan kekuasaan murid kelas 3. Akan ada yang membuktikan siapa yang akan menjadi siswi jagoan di sekolah ini. Mereka harus turun. Kelas 3 harus segera turun. Segera. Jangan nakal. Sudah ibu bilang, jangan nakal. Lalu, ibu berlari exit dengan cepat sambil terus berteriak. Seperti tak ingin terlambat.
Linda melihat lembaran kertas terakhir jatuh. Musik sepotong tapi menyentak. Panggung menjadi terang. Halaman sekolah. Sebelum kertas menyentuh lantai, muncul Helen, Bunga, dan Ratna dengan teriakan-teriakan kegirangan. Suasana menjadi gaduh. Aku tahu aku harus minta maaf karena aku tidak membawa oleh-oleh. Tapi asal kalian tahu, aku melewatkan liburan terindah kali ini. Tidak terceritakan, tidak terkatakan. Sayangnya juga tidak ingin ditanyakan. Memang kamu liburan di mana? Paling-paling liburan ke rumah nenek kan? Disambut ketawa yang lainnya. Ini liburan. Kita bebas kemana saja kan? Iya nih, susah kalau liburan. Kerjaannya makan terus. Kita jadi gendut semua kan? Lihat ini. Bunga menunjukkan badannya. Itu sih memang sudah gendut sebelum liburan. Yang lain ketawa, Bunga juga. Lalu masing-masing saling memeriksa satu yang lainnya. Kulit mereka, pipi mereka, pinggul, kaki, sampai... Wah, kamu pakai tas baru ya? Kayak anak SD aja. Naik kelas pakai tas baru. Ih, ini hadiah. Aku tidak minta dibelikan kok. Tapi minta hadiah, sama saja. Kalian merasa berbeda? Maksudnya? Ya, tentu saja. Aku merasa lebih, apa ya? Aku tidak merasa apa-apa. Kita sudah kelas 2. Lantas, Aku tahu, kita jadi terasa lebih tua. Memang kita bertambah umur kan? Bukan itu. Kita merasa lebih tua karena di sekolah ini kita sekarang punya... Adik kelas, Ratna dan Bunga menutup mulutnya. Benar juga. kita sekarang bukan yang paling bontot di sekolah ini. Sekarang kita punya adik kelas. Kalian perhatikan murid kelas 1. Tahun lalu kita seperti itu. Dan kalau kalian ingat pengalaman buruk, Aku tidak akan melupakan perlakuan kakak kelas tahun lalu. Yang lain tertawa. Suasana ribut kembali. Lalu, tanpa mereka sadari, muncul siswi-siswi kelas 3. Mereka adalah Nungki, Mei Mei, dan Kandi. Masing-masing langsung diam. Wah, kayaknya tidak ada yang jadi dikeluarkan dari sekolah ini nih. Iya, atau jangan-jangan ibunya merengek-rengek ke kepala sekolah supaya dia tidak dikeluarkan. Nungki, Kandi, dan Mei Mei terbahak. heh, aku tidak mungkin dikeluarkan dari sekolah hanya karena pernah menjambak rambutmu dan memasukkanmu ke dalam bak mandi. Teman-teman Linda tertawa, juga Linda. Wajah Nungki jadi semakin marah. Memang sih, tapi emang enak jadi junior, jadi pecundang. Heh, sudah menjadi peraturan tidak tertulis, kalian para adik kelas harus tunduk pada kakak kelas. Tidak ada tawar-menawar. Kalian harus cium tangan pada kakak kelas. Ayo! Mei Mei mengulurkan punggung telapak tangannya seperti mempersilahkan mencium tangan. Linda dan kawan-kawan tampak geram. kalian memang kelewatan. Kalian sudah tua, sudah bau tanah. Sebentar lagi juga keluar dari sekolah ini. Teman-teman Helen menyoraki. Sebentar lagi. Tidak salah tuh. Kami masih setahun di sini. Itu artinya kami masih punya setahun untuk menindas kalian tahu. Ya, tapi kalian harus menghadapi jam tambahan setiap hari. Kalian harus menghadapi ujian akhir. Jangan salah. Kami masih cukup pintar untuk menghadapi ujian dan tetap menjadi jagoan. Kalian, sepertinya masih harus banyak belajar. Mungkin. Tapi bagaimana dengan... Pacar. Murid-murid kelas 3 terlalu malas buat pacaran dengan adik kelas.
Kalian kan manja, anak kecil, kolokan. Mereka lebih senang pacaran dengan kami. Pada saat berbicara seperti itu, Nungki sudah yakin benar pada omongannya. Lalu, Brian, idola anak kelas 3 dan 2 muncul dan langkahnya yang mantap. Ia menghampiri Nungki, ingin mengucapkan sesuatu. Tapi Nungki menempelkan jari telunjuknya di bibir Brian, meminta pacarnya itu menahan pembicaraan. Brian, nanti saja ya. Aku baru sibuk ngajarin adik-adik kelas ini sopan santun dan kepribadian. Nanti aku temui kamu ya. Brian semula agak ragu-ragu, namun kemudian dia meninggalkan Nungki. Brian masih sempat melirik murid-murid kelas 2 seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi tak jadi. Brian lalu exit. Linda dan teman-temannya nampak geram dengan kecantilan musuhnya itu. Teman-teman Nungki nampak puas. Bagaimana? Kalian masih belum percaya kalau murid kelas 3 lebih suka pada kami? Tunggu saja saatnya. Tapi bagaimanapun kalian sudah kelas 3. Sudah saatnya kalian... Belum selesai Ratna mengucapkan kalimatnya, muncul kepala sekolah yang berdiri dengan garang membawa pengeras suara. Pak Iswadi berdiri sampingnya seperti ajudan. Perhatian, perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Kalian semua harus belajar lebih giat lagi, karena pada tahun ajaran ini, kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian. Musik menghentak. Murid-murid kelas 3 yakni Nungki, Mei, dan Kandi langsung panik. Mereka berlarian. Kepala sekolah masih juga mengulangi kata-kata ujian. Linda dan kawan-kawan lebih lega setelah melihat murid-murid kelas 3 pergi. Kepala sekolah dan Pak Iswadi mendekati Linda dan kawan-kawan. Kalian jangan senang dulu. Tahun depan giliran kalian. Linda dan kawan-kawan mengangguk hormat. Kepala sekolah melangkah pergi dengan membawa pengeras suara dan terus meneriaki ujian. Pak Iswadi mengikuti dari belakang. Namun, ia kembali lagi. Sementara kepala sekolah keluar. Linda, Ya Pak, ada apa? Bapak berharap tahun ini sekolah kita lebih banyak mendapatkan prestasi ya. Kelas 3 kan sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi, tanggung jawab kalian kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham? Paham Pak. Apa sudah ada undangan untuk acara-acara dengan sekolah lain, Pak? Belum. Tapi kan kita tetap bisa memperkirakan kalau acara-acara rutin tahunan tetap akan berjalan. Untuk itu, kalian juga harus membuat banyak persiapan. Tapi tentu tidak hanya kami yang menyiapkan semua ini kan Pak? Ya Pak, biasanya kami hanya terlibat di acara olahraga saja. Sesekali membantu anak-anak musik dan teater memeriahkan suasana. Kami hanya penggembira. Benar begitu, Linda? Ya Pak. Bapak tahu itu. Tapi, saya mengatakan hal ini karena akan ada perubahan dengan itu. Saya mencalonkan Linda untuk menjadi ketua OSIS periode mendatang. Dengan begitu, Linda akan banyak mengurusi hal-hal lain juga. Itu kalau saya terpilih. Saya yakin kamu yang akan terpilih. Kalau begitu, saya mengundurkan diri saja sebelum dicalonkan. Saya tidak bersedia. Pause. Pak Iswadi membuang nafas panjang seperti tahu seperti apa jawaban Linda. Ia hanya melihat Linda dan teman-temannya. Lalu, Baiklah, saya tidak memaksa. Tapi kamu pikirkan lagi, Linda. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi saya.
Dan saya yakin kamu akan berubah pikiran. Baik, Pak. Kita lihat nanti perkembangannya. Pak Iswadi lalu hendak exit. Tapi, ia teringat sesuatu lalu kembali lagi. Kamu tidak ada masalah dengan kelas 3 kan? Tidak, Pak. Baik. Pak Iswadi lalu exit. Linda dan kawan-kawan melihat kepergian Pak Iswadi. Begitu guru mereka itu pergi, Kenapa? Apanya yang kenapa? Kenapa kamu tolak tawaran tadi? Tidak semua murid di sekolah ini ditawari Pak Iswadi menjadi ketua OSIS. Kalian ingin tahu kenapa? ketiga temannya mengangguk. Karena kalau aku menerima tawaran menjadi ketua OSIS, aku tidak akan punya waktu untuk bertukar jajan dengan kalian waktu istirahat. Gak ada waktu untuk menonton DVD bareng kalian. Jadi, aku lebih memilih kalian. Tapi Lin, Itu baru alasan pertama. Alasan kedua adalah aku akan mengajak kalian untuk menghajar anak-anak kelas 3. Wah, kamu cari mati. Mana bisa kita mengalahkan kelas 3? Percaya deh, kelas 3 sudah tidak punya gigi. Ini adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan mereka. Ketiga kawannya diam. Sekarang kalian pikir, apa kalian tidak risih melihat kelas 3 yang sok tua itu menguasai kantin? Makan sambil teriak-teriak, seperti di rumah nenek mereka sendiri. Apa kalian mau setiap kali dapat giliran terakhir di toilet sampai antrian kelas 3 habis? Kalian mau semua murid ganteng kelas 3 yang jago basket, jago main gitar, jago bikin film pendek, dan jago game online, semua jadi pacar kelas 3 dan menganggap kita hanya anak-anak lulusan SMP? Ketiga kawannya diam. Masih diam. Aku tidak mau. Aku yakin sekarang saatnya menjatuhkan mereka. Ini waktu yang tepat. Kalian lihat tadi, bagaimana sebentar lagi mereka bakalan kerepotan menghadapi ujian nasional. Ini saat yang tepat. lantas apa rencanamu? Mulai besok, kita yang akan teriak-teriak di kantin. Kelas 1 tidak akan berani mengganggu kita, karena mereka kan masih baru. Tapi kelas 3 bakalan marah besar. Ya, tapi mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kepala sekolah sudah kasih peringatan supaya mereka siap-siap ujian nasional. Persis, mereka tidak akan berani ambil risiko. Linda melihat teman-temannya. Memberi mereka waktu untuk berpikir. Muncul ibu menyeberang panggung sambil berteriak. Sudah ibu bilang, jangan nakal. Ibu lalu exit. Linda masih memberi waktu. Bagaimana? Mereka tidak menjawab. Tapi wajah Linda menangkap tanda bahwa ia mendapat dukungan mereka. Lampu blackout, musik menghentak. Kamar Linda. Linda nampak sedang membuka-buka tasnya. Mencari sesuatu. Ditemukannya buku harian. Dibuka, hendak menulis sesuatu. Lalu HP-nya berbunyi. Di ujung panggung yang lain, sepotong cahaya untuk Brian yang sedang menelpon Linda. Halo, Halo, Linda. siapa ya? Apa penting kamu tahu siapa aku? Karena kamu menelpon aku. Simpan nomorku. Ini aku, Brian. Linda menutup mulutnya, lalu buru-buru merapikan diri. Halo, Linda. Kamu masih di sana? Ya, Tidak perlu gugup. aku tidak gugup. Oke, aku tahu kamu tidak gugup. Aku tahu dari suaramu. Pause. Linda mengambil nafas panjang dan membuangnya ke samping, menjauhi HP di dekat mulutnya. Sedang apa kamu? Sedang menunggu teman. Aku mengganggu ya? Belum. Kamu lucu dan
juga cantik. Linda hanya diam, melihat gelagat aneh pada Brian. Kamu besok malam ada acara? Dengar, Brian. Aku tidak bisa. Ibu muncul menghampiri Linda yang sedang menelpon. Berdiri di pintu kamar Linda. Lin, teman-temanmu sudah datang. Sebentar, Bu. Ibu suruh mereka masuk ya. Iya. Ibu exit. Linda meneruskan menelpon. Siapa tadi? Ibuku. Teman-temanku sudah datang katanya. Apa yang mau kamu ucapkan tadi? Yang mana? Sebelum ibumu datang, Aku cuma mau bilang kalau aku tidak bisa. kenapa? Pokoknya aku tidak bisa. Sudah ya? Linda menutup telepon. Brian di ujung panggung yang lain kaget. Ia membuang napas panjang lalu exit. Dari arah panggung yang lain, arah di mana ibu exit, Ibu, Helen, dan Bunga muncul. Kalian pasti semakin banyak tugas sekolahnya ya? Memang tante, tapi kalau dikerjakan bersama kan jadi mudah. Ibu tertawa senang. Sering-seringlah main kemari. Ajak Linda belajar tuh. Dia sudah menunggu kalian di dalam kamar. Tante tinggal dulu ya. Baik, Tante. Ibu lalu exit. Helen dan Bunga masuk kamar Linda. Lama banget. Ada masalah? Masalah apa? Helen tidak menjawab, hanya melihat ke arah Bunga. Masalah apa? Aku harus mengikuti bimbingan belajar mulai tahun ini. Aku tidak bisa ikut rencana kalian untuk mengajar kelas 3. Aku tidak akan punya waktu lagi. Aku akan menjadi sesibuk ketua OSIS. Atau mungkin lebih sibuk. Kamu tidak bisa menawar. Menawar itu berarti melawan. Melawan berarti mencari mati. Lalu apa rencanamu? Harus tetap dilakukan. Hanya Bunga yang tidak bisa. Kita masih bertiga. Maaf ya, Lin. Karena aku semua berantakan. Kalau boleh tahu, kapan kamu tahu kalau kamu bakalan ikut bimbingan belajar? Sejak minggu terakhir liburan. Jadi sebenarnya kamu sudah tahu lama. Bunga mengangguk. Kenapa baru bilang sekarang? Aku mencoba menawar seperti usulmu tadi. Tapi yang sekarang ini sudah keputusan final. Aku tidak bisa menawar lagi. Pause. Sebenarnya kita kan bisa belajar kelompok. Aku sudah katakan itu pada ayahku. Tapi katanya belajar kelompok tidak menjamin aku dapat universitas bagus. Memang kalau bimbingan tes kamu dapat jaminan. Tidak juga. Tapi kata ayah, peluangnya lebih besar. Pause. Maaf ya, aku tidak bisa ikut. Tapi kalau kita nongkrong di kantin kan kamu masih bisa ikut. Kayaknya tidak juga. Ayahku menitipkan aku ke sekolah. Aku memang masih bisa ke kantin, tapi hanya untuk istirahat, tidak untuk menyerang kelas 3. Pause. Suasana menjadi kaku. Masing-masing tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maaf ya, Lin. Tidak apa-apa. Kita masih ada bertiga. Ratna muncul tiba-tiba. Aku juga tidak bisa. Semua menoleh ke arah Ratna yang baru saja muncul. Maksudmu? Aku juga harus bimbingan belajar. Tapi kita belum akan ujian nasional. Ujian kita masih tahun depan. Ratna dan Bunga diam. Lalu, di ujung panggung yang lain, yang tadi digunakan oleh Brian, muncul kepala sekolah dan Pak Iswadi. Sepotong cahaya untuk mereka berdua. Kepala sekolah berbicara dengan pengeras suara. Linda dan kawan-kawan berbicara dalam ketakutan dan kepanikan. Perhatian, perhatian semuanya. Kepala sekolah selalu mengingatkan kita. Tapi itu untuk kelas 3, bukan untuk kita. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Ya, itu untuk kelas 3. Kalian semua harus belajar lebih giat lagi. Karena pada tahun ajaran ini, kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh.
supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi bergengsi. Tapi kenapa ibu menyuruhku bimbingan belajar? Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian. Linda, Helen, Bunga, dan Ratna saling pandang. Bunga dan Ratna sangat ketakutan. Mereka menyambar tasnya dan berlarian keluar. Linda memanggil. Helen berlari menyusul. Pada saat itu, kepala sekolah dan Pak Iswadi keluar. Mereka exit. Semua exit. Hanya tinggal Linda. Musik sepotong, tapi gaduh. Linda melihat pada HP-nya, lalu ia memencet 2 kali. Memencet nomor Brian yang sudah tersimpan. Di ujung panggung yang lain, Brian muncul dengan cahaya sepotong. Sudah berubah pikiran? Besok kita ketemu. Istirahat kedua. Blackout. Musik meneruskan potongan sebelumnya. Taman sekolah. Pada sebuah bangku. Brian menunggu Linda di sebuah bangku taman sekolah. Tampak tenang dan yakin kalau Linda datang. Helen muncul dengan canggung. Hai. Tunggu saja. Sebentar lagi dia juga ke sini. Dia titip pesan apa? Tidak ada pesan apa-apa. Dia hanya bilang, kamu tunggu saja di sini. Baik. Tidak masalah. Helen hampir exit, tapi Tapi dia pasti kesini. Dia bilang dia bakalan ke sini. Tunggu saja. Brian sendirian di bangku taman. Sesekali masih melihat Helen yang menghilang. Dari arah panggung lain muncul Linda. Maaf, kamu harus menunggu. Maaf juga, Untuk apa? tidak untuk apa-apa. Hanya supaya kita impas. Ada yang mau kamu katakan? Bukannya kamu yang mengajak aku ketemu? Ya, tapi karena kemarin kamu ngajak kita ketemu. Kalau aku ya karena hanya ingin ketemu. Linda terdiam. Aku khawatir. Aku sudah putus dengan Nungki. Linda mengerutkan kening dan menahan gembira. Seperti menemukan sesuatu yang diharapkan. Kenapa? Dia terlalu banyak belajar. Kalian kan memang sudah kelas 3. Kalian akan menghadapi ujian nasional. Ya, tapi bukan itu kesepakatanku dulu dengan Nungki. Kami akan tetap jalan. Tapi yang sekarang terjadi, dia jadi tidak asik kalau diajak jalan. Aku juga tidak asik kalau diajak jalan. Tidak kalau dengan aku. Karena aku memang tidak bisa. Kenapa? Aku juga tidak bisa jawab sekarang. Bisa kita coba dulu? Linda menggeleng. Brian tidak memaksa. Dengan langkah agak lesu, dia meninggalkan Linda sendiri. Helen muncul dari arah yang lain. Kenapa dia pergi? Kenapa tidak kamu teruskan? Dia hanya akan mengganggu rencana kita. Tapi bukankah Nungki bakalan merasa kalah kalau Brian jalan sama kamu? Brian itu topi pertarungan ini. Kenapa kamu biarkan lepas? Bukan Brian yang jadi tropi, tapi kemauan Brian. Jadi, kalau hanya untuk membuktikan Nungki telah kalah dalam pertarungan babak awal ini, cukuplah kalau Brian meninggalkan dia. Selebihnya, kita tidak perlu mengurus Brian. Dia cuma bakalan bawa perkara, paham? Tapi Sudahlah, lebih baik kita mencari cara untuk usaha yang lainnya. Seperti bagaimana caranya mulai besok, kelas 3 tidak lagi nyaman di kantin. kamu lihat sendiri. Mereka sepertinya tidak peduli dengan ujian nasional. Mereka masih santai-santai saja. Siapa bilang? Nungki hanya berlagak dia tidak khawatir dengan ujian nasional. Padahal, dia sudah tidak punya waktu lagi jalan sama Brian. Itu sebabnya Brian cari-cari yang lain. Oh ya? Kenapa tidak kamu terima? Jangan bahas lagi, tidak penting. Intinya, Brian memberi kita informasi penting. Kelas 3 kelabakan mempersiapkan ujian nasional.
Mereka harus merasa bahwa mereka terlalu tua untuk bersantai-santai di kantin. Mereka harus terus membaca di kelas, sekalipun jam istirahat. Mereka harus ikut pelajaran tambahan sepulang sekolah. Mereka harus ikut bimbingan belajar. Mereka harus selalu ingat bahwa mereka akan menghadapi ujian. Belum selesai Linda mengucapkan kalimatnya, muncul kepala sekolah yang berdiri dengan garang membawa pengeras suara. Pak Iswadi berdiri sampingnya seperti ajudan. Perhatian, perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Kalian semua harus belajar lebih giat lagi, karena pada tahun ajaran ini, kalian harus menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi bergengsi. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian. Musik menghentak. Murid-murid kelas 3, yakni Nungki, Mei Mei, dan Kandi muncul tiba-tiba di sekeliling panggung dan langsung panik. Mereka berlarian. Kepala sekolah masih juga mengulangi kata-kata ujian. Linda dan Helen saling memandang. Kelas 3 exit. Kepala sekolah dan Pak Iswadi mendekati Linda dan Helen. Kalian jangan senang dulu. Tahun depan giliran kalian. Linda dan kawan-kawan mengangguk hormat. Kepala sekolah melangkah pergi dan membawa pengeras suara dan terus meneriaki ujian. Pak Iswadi mengikuti dari belakang. Namun, ia kembali lagi. Sementara kepala sekolah keluar. Linda, Iya Pak, ada apa? Bapak berharap tahun ini sekolah kita lebih banyak mendapatkan prestasi. Kelas 3 kan sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi, tanggung jawab kalian kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham? Linda mengangguk. Pak Iswadi exit. Ibu menyeberang panggung dengan cepat. Kamu paham? Kamu paham? Kamu paham? Ibu exit. Blackout. Musik sepotong. Dalam hati Linda. Cahaya sepotong pada Linda. Jika memang kudeta harus dilakukan, dengan cara bagaimana sebaiknya aku melakukannya? Bukankah kelas 3 memang sudah waktunya untuk tidak lagi membuat onar di kantin? Bayangkan bagaimana rasanya jika kita harus melihat murid-murid yang sudah hampir 3 tahun di sekolah ini masih terus-menerus menuntut perhatian dari seluruh sekolah dengan tingkahnya yang aneh. Menyanyikan lagu ulang tahun di kantin, menyatakan cinta di kantin, membicarakan potongan rambut di kantin, bertukar foto di kantin, pacaran juga di kantin. Bukankah mereka seharusnya memang sudah tidak perlu lagi di kantin? Istirahat kelas 2 di kantin, istirahat kelas 3 di perpustakaan, atau tinggal saja di kelas dan meneruskan belajar. Tidak bisa ditawar. Kudeta harus dilakukan, apapun caranya, bagaimanapun caranya. Kamar Linda. Helen hanya memandang Linda yang nampak serius. Kenapa kamu tidak yakin? Bukannya tidak yakin, tapi menghitung semuanya dengan lebih hati-hati. Mempermalukan mereka di kantin adalah satu-satunya cara untuk mengusir mereka. Tapi kenapa di kantin? Kantin adalah tempat paling strategis untuk menyebarkan kekuasaan. Lebih dari ruang kepala sekolah, ruang guru, kelas, apalagi UKS. Itulah kantin. Kita harus merebutnya. Tidak pernah seyakin ini. Meskipun kita hanya berdua. Bisa kita lakukan, tergantung caranya. Bagaimana? Kita gunakan yang kita punya. Brian, Katanya kamu tidak akan menerima anak itu. aku hanya akan menggunakannya, tidak akan pacaran dengannya.
Tapi tentu saja dia harus tahu, seolah-olah memang kami akan pacaran. Jadi, Besok, aku akan ketemu Brian dan mengajaknya ke kantin. Melewati barisan kelas 3. Mereka akan tahu dengan siapa Brian akan pacaran sekarang ini. bagaimana kalau Brian tidak mau? Pasti mau, kecuali sudah ada pengacau lain. Pengacau? Ya, aku sengaja membuat jawabanku pada Brian masih mengambang. Jadi, kalau selama masa mengambang itu, dia sudah berubah haluan, dia pasti sedang dikacaukan oleh seseorang. Helen diam. Linda juga diam. Kenapa kamu? Tidak apa-apa. Hanya memikirkan apakah lebih baik jika kita memikirkan cara lain. Cara cadangan kalau cara ini gagal. Jangan takut. Aku punya banyak rencana cadangan. Bukan karena aku takut gagal, tapi karena aku yakin dibutuhkan lebih banyak cara untuk menjatuhkan kelas 3. Mungkin lebih baik aku pulang dulu. Sampai ketemu besok. Helen exit dengan sedikit berlari. Selepas Helen exit, mata Linda menangkap sebuah benda. HP Helen ketinggalan. Linda segera mengambilnya. Len, HP-mu. Tapi Helen tidak mendengar. Linda juga tidak mengejar. Ibu muncul dengan khawatir. Kenapa? Kalian bertengkar? Tidak, Bu. HP Helen ketinggalan. Aku panggil, tapi mungkin dia tidak dengar. Tidak apa-apa, nanti juga pasti kembali. Pause. Linda melihat ibu yang tidak segera pergi. Ada apa, Bu? Boleh ibu bicara? Linda tidak menjawab. Ibu tidak bergerak dari tempatnya. Menganggap Linda menjawab ya atas pertanyaannya. Kamu sekarang sudah kelas 2. Terus? Kamu pantas menjadi ketua OSIS. Ibu kenapa langsung membicarakan hal itu? Biasanya kalau seorang ibu mau merayu anaknya, mereka bicara berputar-putar dulu. Kenapa ibu langsung saja mengatakan hal itu? Buat apa? Kamu terlalu pintar untuk diajak bicara berputar-putar, bukan? Dari mana ibu tahu sekolah memintaku jadi ketua OSIS? Pak Iswadi telepon. Apa dia bilang? Seperti yang ibu ingin bicarakan sekarang. Menurut ibu, kenapa aku tidak mau? Karena kamu tidak ingin jadi ketua OSIS. Ibu tidak mempertanyakan itu. Ibu yang melahirkan kamu. Ibu cukup tahu kalau kamu tidak ingin. Memang kamu tidak ingin. Tidak perlu ada penjelasan. Tapi ini ibu. Kamu harus menjelaskan kenapa kamu tidak mau. Mungkin orang lain harus tahu alasanmu. Aku sudah menjelaskan kepada mereka. Apa alasanmu? Ya, karena aku tidak ingin. Itu sudah alasan kuat bagiku. Tidak perlu ada penjelasan. Ibu merasa perdebatan percuma. Ia hanya mengambil nafas panjang. Kamu tahu apa yang penting bagi ibu? Belajar. Bagus, jangan lupakan itu. Ibu hendak exit, tapi matanya menangkap sebuah benda. HP Helen. Itu HP Helen. Yap, tidak apa-apa. Dia akan mengambilnya nanti. Kalau sampai malam dia tidak mengambil, kamu telepon rumahnya. Siapa tahu dia mencari-cari. Linda memegang HP Helen dan menunjukkannya pada ibu. Tapi, ibu tidak tertarik. Ibu kemudian exit. Linda meletakkan kembali HP Helen, tapi HP berbunyi. Di ujung panggung yang lain, sepotong cahaya untuk Brian yang sedang menelpon. Linda mengangkat HP Helen dan diam beberapa saat. Nada dering masih terdengar. Linda tidak mengangkat. Nada dering berhenti. Brian menelpon Helen kembali. HP Helen berbunyi. Linda sekali lagi memandang HP Helen dan diangkatnya. Halo, Helen? Kenapa lama sekali?
Linda tidak menjawab, karena begitu yakin yang terdengar suara Brian. Linda menutup telepon tanpa menjawab. Linda meletakkan telepon. Di ujung panggung lain, Brian nampak kaget. Dia diam sejenak dan penasaran. Helen muncul kembali. Lin, HP-ku ketinggalan di sini ya? Linda hanya menunjuk dengan matanya. Helen segera mengambil HP-nya tanpa mengira ada yang baru saja terjadi. Kamu sedang menunggu telepon ya? Iya. Kok tahu? Dari siapa? Helen baru merasa ada yang salah. Dilihatnya Linda yang terus menatapnya. Pada saat itu, di ujung panggung yang lain, Brian menelpon. HP Helen berbunyi. Linda dan Helen saling pandang. Helen sudah bersiap hendak berlari pergi. Blackout. Musik sepotong. Dalam hati Linda. Cahaya sepotong. Linda terduduk. Di belakangnya berdiri kepala sekolah, ibu, Pak Iswadi, Nungki, Brian, dan Helen. Semua memandang ke arah entah. Ada masalah? Apa kalian punya masalah dengan yang kulakukan ini? Sehingga selalu saja kalian membuat rencana ini sendiri. Apa ada masalah? Sekolah kita harus tetap berprestasi. Saya ingin kamu yang menjadi ketua OSIS. Saya tidak mau. Kalau begitu, ikut saja ujian dengan kelas 3, supaya kamu segera lulus. Kelas 3 ujian, Pak. Saya tidak. Saya masih kelas 2. Jangan nakal. Jangan nakal. Tapi kamu tidak mau menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS dan ujian. Itu sama menakutkannya dengan perang nuklir. Kenapa tidak bisa jalan sama aku? Kenapa kamu mengambil Brian? Kenapa kamu menolak? Brian bukan tropinya, tapi kemauan Brian meninggalkan Nungki. Itulah pertanda kemenangannya. Kamu sedang menunggu telepon. Dari mana kamu tahu? Sudah ibu bilang. Ujian. Kalian tidak ada masalah dengan kelas 3 kan? Kamu menunggu telepon. Lin, teman-temanmu sudah datang. Jangan senang dulu. Tahun depan giliran. Kalian, jangan nakal. Kenapa kamu mengambil Brian? Kenapa kamu? Bagaimana caranya? Dari arah berlawanan, Ratna dan Bunga muncul. Masuk dalam potongan cahaya dan paksa. Beberapa yang tersenggol ambruk. Aku harus ikut bimbingan belajar. Aku juga. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya. Blackout. Tanpa musik, hanya diam. Halaman sekolah. Linda sedang berbicara dengan kepala sekolah. Pak Iswadi berada di samping kepala sekolah sebagai ajudan, seperti biasa. Memang tidak ada yang mudah. Bagi saya, bukan itu masalahnya. Secara organisasi itu yang akan menjadi masalah. Kalau kamu merasa belum mampu, akan ada pelatihan kepemimpinan. Kamu akan diajari banyak hal untuk menjadi ketua OSIS dan mengatur anak buahmu. Bagi saya, masalahnya adalah kemauan. Saya merasa bukan orang yang tepat. Kemauan bisa dipaksakan. Itulah masalahnya. Saya tidak mau memaksa diri saya sendiri. Dari laporan Pak Iswati, kamu sangat sukses menjadi koordinator bidang tahun lalu. Itulah sebabnya Pak Iswati memberi rekomendasi supaya kamu masuk bursa calon ketua OSIS. Itu bukan perjuangan, itu pemberian. Tidak ada di dunia ini yang merupakan hasil perjuangan. Itu semua pemberian. Kalau orang merasa berhasil mendapatkan sesuatu karena perjuangan, itu pasti hanya perasaannya saja. Yang benar terjadi adalah itu pemberian. Hanya saja terjadi pada waktu yang bersamaan. Itulah sebabnya orang menyebutnya perjuangan.
Setidaknya, saya menginginkan yang perjuangan itu, dalam arti apapun. Jadi, apa yang kamu inginkan? Saya ingin menguasai kantin, toilet, halaman sekolah, lapangan parkir motor. Tambah satu lagi, trotoar depan sekolah kita. Tapi itu area pemberontak. Jangan-jangan Terlambat. Linda sudah mundur beberapa langkah. Musik fade in, bersiap mengiringi adegan laga yang kemungkinan akan terjadi spektakuler. Serbu! Tapi hening, Linda mengulang sekali lagi. Serbu! Tapi hening, sepi. Linda mengulang sekali lagi. Serbu! Tapi hening, semakin sepi. Linda mulai meragukan dirinya sendiri. Kepala sekolah hanya tersenyum. Pak Iswadi juga tersenyum. Ia memberikan pengeras suara kepada kepala sekolah. perhatian. Perhatian semuanya. Sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya murid-murid kelas 3. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengingatkan, ujian. Musik menghentak, lebih bergemuruh dari sebelumnya. Murid-murid kelas 3 yakni Nungki, Mei Mei, dan Kandi muncul tiba-tiba di sekeliling panggung dan langsung panik. Mereka berlarian. Kepala sekolah masih juga mengulangi kata-kata ujian. Kelas 2, kalian jangan senang dulu. Tahun depan giliran kalian. Musik pause. Panggung lebih sepi. Semua sudah exit, kecuali Linda dan Nungki. Mereka saling memandang beberapa saat. Linda hendak mendekat, Nungki mengangkat tangan menyuruh Linda tetap menjauh. Bagus anak kecil. Apa saja yang sudah kamu pelajari selama 2 minggu menjadi anak kelas 2? Apa pedulimu? Apa peduliku? Tentu saja aku peduli. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi siswi jagoan di sekolah ini kan? Dan itu artinya kamu sedang ingin menyingkirkan aku. Tentu saja aku ingin tahu sampai di mana usahamu. Berjalan baik? Tak ada halangan? Tidak ada halangan. Yang benar saja. Lantas, kenapa kamu sendirian? Di mana kawan-kawanmu yang lain? Mereka ada urusan lain, jadi tidak ada waktu untuk berurusan dengan kamu. Betapa enaknya punya teman kamu. Masih melindungi teman yang mengkhianati. Kalau aku, lebih baik ku hajar teman seperti itu. Itulah bedanya kamu dan aku. Aku tidak pernah serendah itu dalam berteman. Benarkah? Masalahnya adalah kalian tentu tidak akan berjalan sendiri-sendiri jika kalian masih berteman. Linda terdiam. Nungki mengawasi dengan hati-hati. Dengar baik-baik. Aku tidak akan mengaku kalah. Tapi kamu akan kalah. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Aku tidak akan mengaku kalah meskipun kamu nanti sudah menjadi jagoan di kantin, di parkiran, sampai toilet. Kamu boleh kuasai itu semua, tapi aku tidak akan mengaku kalah. Kamu mengerti? Lalu, Tapi aku akan mengaku kalah kalau kamu sanggup melakukan yang dulu aku tidak mampu lakukan. apa itu? Linda terdiam. Matanya masih terus melihat ke arah Nungki. Nungki juga masih memandang Linda. Lalu pelan-pelan, Nungki bergerak hendak meninggalkan. Ujian. Nungki hampir panik meninggalkan. Tapi sebelum exit, dia melihat ke arah Linda yang masih melihat ke arahnya. Lalu, Nungki sedikit mendekat dan bersiap-siap mengucapkan sesuatu.
Kita harus siap bekerja sendiri. Lalu tiba-tiba suara kepala sekolah terdengar lagi. Suasana hiruk-pikuk lagi dan musik kembali bergemuruh. Murid kelas 3 yang lain berlarian, termasuk Mei Mei dan Kandi. Musik fade out. Linda sempat memegang tangan Nungki yang berlarian di tengah hiruk-pikuk. Mereka berpegangan. Kenapa kamu katakan ini kepadaku? Karena aku tahu, bagaimanapun aku tetap akan pergi dari sekolah ini. Linda nampak ingin mengucapkan sesuatu lagi, tapi pegangannya lepas. Nungki kembali berlarian. Musik bergemuruh kembali. Suara dan teriakan kepala sekolah masih terdengar berteriak-teriak. Hiruk-pikuk kali ini paling ramai. Lalu, semua fade out. Musik dan lampu fade out. Cahaya sepotong untuk Linda yang duduk di sebuah kursi. Sementara di ujung kanan panggung, ibu tetap berdiri dan tetap menatap ke arah entah. Tetap ingin mengucapkan sesuatu. Mungkin benar apa yang diucapkan kepala sekolah. Tidak ada hasil perjuangan. Semuanya adalah pemberian. Kalaupun ada keberhasilan, pasti karena waktunya yang bersamaan dengan pemberian. Ini bukan perjuangan, ini pemberian. Ini bukan perjuangan, ini pemberian. Jangan nakal, apa ibu bilang? Mungkin juga benar kata Nunggi. Ia tak akan terkalahkan. Karena aku juga tidak memperjuangkan sesuatu. Kemenangan ini hanya ada justru ketika aku terus melakukannya. Benar. Pada saat kita sepakat bekerja sama dengan orang lain, pada saat itu juga sebenarnya kita harus bersiap untuk bekerja sendiri. Kita harus siap ditinggalkan. Karena bukankah disitulah artinya perjuangan? Siap ditinggalkan. Apa ibu bilang? Selembar kertas putih jatuh. Lampu fade in. Menjadi semakin terang. Selembar kertas lain jatuh lagi. Lalu, seperti opening, selembar demi selembar kertas jatuh. Linda masih memandangnya. Lalu pelan-pelan ia berdiri dan mencoba menangkap kertas-kertas yang sedang melayang jatuh itu. Satu persatu ditangkapnya. Dia kemudian menjadi bertambah sibuk menangkap lembaran kertas itu. Kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap bekerja sendiri. Lin, teman-temanmu sudah datang. Suruh saja masuk, Bu. Ayo masuk, sering-seringlah kemari. Ayo masuk, ajak Linda belajar bersama. Tidak ada satu teman pun yang datang. Tidak ada teman yang masuk. Ibu tetap menyambut. Linda menangkap kertas sendirian. Blackout, musik penutup.